Konsekuensi beriman pada Allah ini berapa banyak dalam suatu masalah dia pihak yang bersebelahan dengan yang diputuskan hukumnya kan tidak akan pernah adil. Sudah masuk ke pertanyaan ini dan bertanya itu bid'ah kata Imam Malik. Karena kalau seandainya patut ditanyakan, sahabat lebih patut bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum apa kurangnya Abu Jahal? Tapi apa kurangnya Abu Lahab, orang-orang cerdas semuanya, ya kan? Apa kurangnya Abu Sufyan? Lambat masuk Islamnya, bukan karena tidak cerdas, tapi belum masuk iman ke dalamnya tadi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini mengulang kaji nih, mengulang kaji. Lalu dia sebutkan asar-asar dari Ummu Salamah, cuma tidak sahih dari Ummu Salamah, tapi thabit dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka Imam Malik beli rumusan yang dia katakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak ada yang tidak paham mana istiwa. Orang asal dia orang Arab tidak ada yang tidak paham. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tapi bagaimananya itu tidak bisa kita akali. Karena masalahnya tidak berlaku yang namanya ilmu akal di sini. Kenapa tidak berlaku? Karena akal itu hanya bisa mengkomparasi melalui sampel-sampel yang ada secara konkret. Jelas ya? Nah, baik yang terlihat oleh indera ataupun yang terlihat dengan alat. Orang memiliki kuman kan tidak nampak oleh mata tuh, tapi dengan mikroskop nampak tak? Nampak. Orang mengukur angin terlihat oleh mata kita? Tidak, tapi dengan alat bisa diukur. Apa alat pengukur angin namanya? Enggak tahu. Nah, dah kena kita di sini nih. Padahal cerdas tapi enggak. Lalu antum karena saya enggak tahu alat pengukur angin, antum bilang saya enggak cerdas. Hah? Alhamdulillah. Antum jangan roba-roba itu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi karena enggak berilmu saya di sini, enggak tahu alat, antum enggak sama juga kan? Masa bilang saya bohong enggak gara-gara saya enggak tahu, antum juga enggak tahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena saya enggak berilmu. Apa alatnya ada yang tahu? Enggak juga. Kalau panas, kan kita tidak melihatnya, tapi bisa merasakan. Tapi berapa ukurannya kita nggak tahu. Apa alat pengukur panas? Termometer panas badannya sih. Iya, termometer nama itu. Kalau untuk panas air, sama juga. Sama, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dapat, berarti saya dapat ilmu. Betul ini enggak? Atau kira-kira juga antum? Kira-kira, kalau kira sama-sama kita. Kaum muslimin, kalau ada yang ahli nanti kita terima, karena ilmu kita nggak ada di situ. Kita tidak mengurangi cerdas kita, cuman ilmunya belum sampai di situ. Nah, semua kiasan, semua akal, kalau makanya Imam Malik paham dia, karena orang cerdas dan berilmu, bukan hanya sekedar cerdas. Dia katakan wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya itu tidak bisa antum akali. Pasalnya apa? Tidak ada sampel untuk diteliti. Kecuali antum menganalogikan Allah dengan makhluknya. Kalau ini namanya tashbih. Makanya ulama Ahlussunnah selalu mengatakan orang yang menakwilkan sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah, mesti melalui proses tashbih dulu, lalu berujung ke ta'til. Apa makna tashbih? Menyerupakan, menganalogikan, mengkiaskan. Setelah itu, ketika kiasnya tidak ketemu, gimana mau ketemu? Hukumnya tidak sama. Jelas? Al-Khaliq dikiaskan kepada makhluk, maka ujung-ujungnya adalah at-ta'til, menolak sifat itu, karena tidak masuk kiasnya. Ya Ustaz ya, makanya kullu mu'attilin musyabbih. Setiap orang yang menafikan sifat, baik dengan tafwid maupun ta'wil, pasti sebelumnya musyabbih. Sebelumnya musyabbih, dan jangan-jangan mujassim pula. Jangan mujassim, karena yang terbayang olehnya ketika menyebut Allah punya tangan, nampak tangan, oh kayak itu tangannya kan, dia tasbihkan, dia tamsilkan.
dia jisimkan, karena dia tidak memahami yang namanya tangan kecuali al-jarihah, atau makna yang sifatnya maknawi, yaitu kekuatan, kemurahan dan sebagainya. Ilmu jarihah atau ilmu ghairul jarihah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semuanya karena menganalogi. Maka Imam Malik bilang ghairu ma'qul. Apalagi cukup dengan gitu? Nah, Imam bilang balik wal imanu bihi wajib. Kenapa wajib? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Iya kan ya? Dengan apa? Nah, dengan aminu billah. Berimanlah pada Allah. Kan gitu ya? Wa bi rasulihi, dan rasulnya. Konsekuensi beriman pada Allah, bila dia bawakan berita, kita percayai. Kan gitu kan? Bila dia datangkan perintah, kita kerjakan kalau sanggup. Kalau enggak, iya, kalau enggak ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan ada perintah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah yang bagus-bagus. Ikan 2, 3 atau 4. Antum sanggup apa enggak? Enggak. Kalau gitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa enggak sanggup? Enggak turun izin. Kan itu masalahnya. Antum minta izin pada yang anti gimana? Harusnya minta izin pada yang pro. Ini izinnya diletakkan pada yang kontra. Tak akan keluar, akhi. Ya. Sama ini sekarang ada satu jabatan yang di assessment kan, jabatan kan, jabatan publik atau jabatan apapun Ustaz ya. Nanti yang apa namanya, nominatornya saya, Ustadz imam kita, misalnya kan Syekh. Taib. Syaratnya saya harus minta rekomendasi ke beliau. Kira-kira diberi enggak? Hah? Dia termasuk yang ingin jabatan itu. Tapi syaratnya harus ada rekomendasi dari dia. Mungkin enggak saya dapat? Hah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mau enggak antum beri saya? Enggak. Jelas? Sama juga dengan orang yang akan memutuskan perkara. Memutuskan perkara antara orang yang berselisih. Dia termasuk pihak yang berselisih. Mungkin dia memutuskan yang adil? Ya tidak mungkin. Makanya berapa banyak dalam suatu masalah dia pihak yang bersebelahan dengan yang diputuskan hukumnya, kan tidak akan pernah adil. Walaupun kadang-kadang yang seperti majelis yang harusnya harus penengah, bukan menjadi salah satu dari pihak, dan tidak jarang ya menjadi pengadil tapi bagian dari pihak yang bertikai. Jadi qadhiha khasmuha qadhiha, yaitu lawannya adalah qadhinya. Kira-kira mana yang menang? Hah? Pihak yang qadhi bersamanya. Ya, pihak yang hakimnya bersamanya. Jadi wal imanu bihi wajib, ya, mendengarkan atau beriman kepadanya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan bagaimananya atau mempermasalahan kalau ini begini mesti begini, itu tidak ada di kalangan salaf. Mereka mengimaninya. Oh, mereka mengimaninya tanpa makna. Kalau tanpa makna itu namanya kosong. Mungkin Allah menurunkan Al-Quran sebagai main-main? Nah, pokok baca lo huruf tidak ada makna, tidak ada makna. Itu namanya main-main. Padahal Allah tidak jelaskan tentang yang wajib diyakini, bahkan yang paling wajib diyakini tentang dirinya. Jelas, lalu Allah pakai bahasa teka-teki silang. Bahasa teka-teki silang. Pokoknya asal pandai aja untuk menjawab. Asal sesuai. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat mustahil. Makanya Imam Malik katakan wasu'al wal bina wa ma araka illa dhallan. Saya yakin kamu orang sesat. Maka Imam Malik keluarkan dia dari majelis ini. Karena apa? Ini penguncah. Tahu penguncah?
pengacau. Tahu pengacau? Enggak tahu juga. Troublemaker. Nah, baru paham nih karena bahasa kampung. Kalau udah bahasa kampung baru paham, bahasa Indonesia enggak paham tuh. Nah, troublemaker. Karena ini merusak iman. Yarhamakallah. Kalau sudah masuk kepada pertanyaan ini dan bertanya itu bid'ah, kata Imam Malik. Karena kalau seandainya patut ditanyakan, sahabat lebih patut bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dibaca seluruh kutubus sunnah, kutubul athar. Ada tidak satu saja sahabat bertanya ke Rasulullah SAW ketika Allah mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Lalu Allah jawab, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Ada enggak sahabat nanya, ya Rasulullah, ini tangan enggak masalah ini, jadi musabbih gitu nanti, jadi ahli tasbih atau jadi mujassim? Tidak ada mereka masalahkan, karena mereka paham bahwa tidak ada syirik dalam firman Allah, bahwa mengimani tidak ada sesat. Ya Allah yang kata, Nabi yang katakan, iya kan? Allah yang katakan, faman tabi'a hudaya, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di Al-Baqarah kan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Al-A'raf faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku tak tersesat dan tidak pula melarat. Dan Nabi katakan, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, bila kalian berpegang teguh kepada keduanya tak sesat selama-lamanya. Nah, bagaimana cara berpegang teguh itu kalau tidak mengimani maknanya, atau tidak ada makna yang harus diimani? Gimana nak berpegang teguh? Antum ambil tali, tapi tali lapuk nampaknya, tidak jadi pegang. Apa sebab? Bukan itu yang dimaksud. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.